Halo pemirsa, kemarin atau beberapa hari yang lalu Pak Purbaya memberikan pernyataan bahwa terkait utang kereta api Wus tidak mau dibebankan ke APBN negara karena itu akan membebani dan menolak untuk membayar hutang Wus itu dari APBN. Dan ini sangat disambut yang luar biasa oleh masyarakat Indonesia karena Pak Purbaya lebih berpihak kepada rakyat Indonesia, rakyat kecil yang membenahi dari perekonomian negara Indonesia. Harapan saya, harapan kalian mungkin ya, juga harapan yang lainnya sangat berharap pada Pak Purbaya ini untuk membenahi dari sistem perekonomian negara Indonesia agar bisa ada pertumbuhan yang lebih baik lagi daripada hari-hari kemarin. Akan tetapi harapan itu kemudian terpatahkan dengan pernyataan Pak Prabowo yang menyatakan bahwa utang kereta Wus akan dibayar oleh pemerintah. Pembayarannya konon dari Pak Prabowo bilang hasil dari rampasan korupsi. Begitu urgenkah kereta Wus ini dibangun? Saat itu, saya rasa tidak urgent banget. Masih ada urgent yang lainnya daripada membangun kereta Wus yang begitu banyak biayanya. Sedangkan di pelosok Pulau Jawa atau di pelosok di luar Pulau Jawa masih banyak sarana-sarana yang perlu diperbaiki di sektor perhubungan. Ya toh, kenapa mempeng untuk membangun kereta Wus? Kabar-kabarnya konon, ya ini masih konon dari pemerintahan, ada markup biaya yang begitu membengkak terkait dari pembangunan kereta Wus. Nah, dan ini tidak rahasia lagi loh ya, setiap ada proyek apa saja lah itu pasti ada pihak-pihak yang bermain di dalam proyek tersebut. Entah siapa. Dan mari kita prediksi di sini teman-teman. Mengapa sih kalau dulu Pak Purbaya ini tentunya kan sudah berkonsultasi atau sudah menjalin komunikasi dengan Pak Prabowo bahwa negara atau pemerintah tidak mau APBN-nya dibebani untuk membayar kereta Wus. Tapi kenapa kemudian berubah haluan walaupun itu pernyataannya dari uang korupsi nantinya untuk membayar kereta Wus. 60 tahun kita akan tercekik dengan membayar kereta Wus. Mari kita prediksi kenapa Pak Prabowo kemudian berubah pikiran seperti itu. Karena apakah? Karena great gratitude, ucapan terima kasih, hutang budi tentunya terkait dari Pilpres kemarin. Terima kasih kepada Pak Jokowi, geng Solo. Dan ini ada kaitannya di mana kereta Wus itu kan dibangun di kala pemerintahan Pak Jokowi. Dan di sini Pak Prabowo ada kartu ucapan terima kasih terkait dari beban moral atau jasa-jasa Pak Jokowi kepadanya saat berusaha untuk memenangkan Pilpres kemarin itu. Memang tidak bisa dipungkiri, kalau tidak ada Pak Jokowi yang cawe-cawe, kalau tidak ada nama besar Pak Jokowi di dalam Pilpres kemarin, belum tentu Pak Prabowo menang juga ya. Makanya di sini sebagai ucapan terima kasihnya. Lah, kalau kamu sudah tahu bahwa kamu ada beban moral atau beban jasa pada Pak Jokowi, kenapa kamu saat ada kayak penyampaian dari Pak Purbaya terkait APBN yang tidak mau membayar kereta api, kemudian kamu setuju? Saya bilang setuju dikarenakan pada akhirnya Pak Purbaya sampai memberikan pernyataan di media sosial ya kan. Kalau tidak ada persetujuan dari Pak Prabowo tentunya Pak Purbaya tidak akan berani berkoar-koar di media sosial seperti itu. Apa yang membuat saat itu kamu setuju dengan pikiran Pak Purbaya? APBN tidak mau dibebankan untuk membayar utang Wus. Karena apa? The honor. Oh, saat dia ada konsultasi bersama Pak Purbaya, di sini ada harga diri sebagai presiden, harga diri sebagai pemimpin, ya, sebagai pemimpin yang ingin
untuk bisa membenahi perekonomian demi rakyatnya. Di sini ada harga diri. Tetapi kenapa kemudian ada guilt gratitude ini? Ada beban moral. Kenapa begitu gampangnya berubah? Dari harga diri sebagai presiden kemudian menjadi harga diri sebagai orang yang mesti berterima kasih. Kenapa sedemikian perubahannya? Karena ada desakan. Ini dari family, dari teman, dan juga dari petunjuk jalan. Jadi di sini ternyata Pak Presiden ini mendapatkan desaan-desaan dari beberapa kelompok. Karena di sini ada 3 kelompok. Kelompok family, berarti family dari orang dalam Pak Prabowo sendiri. Orang dalam ini mungkin orang yang mendukung-dukung Pak Prabowo. Kemudian dari teman-teman, rekan-rekan juga ada yang membimbing dia. Petunjuk jalan. Siapakah gerangan ini? Family, friend, dan petunjuk jalan ini yang pada akhirnya mempengaruhi Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo berubah pikiran. Akhirnya pemerintah mau membayar dari utang kereta Wus ini. Apakah Pak Prabowo tertekan saat memberikan persetujuan oleh mereka? Apakah ada tekanan di sini? Ya, ada consciousness of lack, kesadaran menurun. Jadi setelah dipengaruhi ini dan lain sebagainya, pada akhirnya yang tadinya saat berbincang-bincang dengan Pak Purbaya, dia menyetujui dari rencana Pak Purbaya, tapi pada akhirnya ketika bertemu dengan orang-orang ini yang mempengaruhi Pak Presiden ini, pada akhirnya ada kesadaran yang menurun. Nah, kesadaran yang menurun itu juga ada kaitannya dengan ucapan terima kasih, balas budi atas kemenangan dia sebagai presiden ini. Selanjutnya, apakah kamu juga tersandra? Merasa terselain atau gini ya, selain merasa hutang budi, apakah kamu juga merasa tersandra atas sesuatu hal? The Sacred Temple. Sacred Temple itu kuil suci, ibaratnya sebuah istana kayak gitu. Ya, bisa dibilang seperti itu. Dimana Pak Prabowo ini bisa terpilih sebagai presiden atas bantuan Pak Jokowi, dan itu tidak bisa dipungkiri. Gitu. Kemudian, sekalipun tahu Pak Jokowi bisa dibilang menabrak tatanan, tapi Pak Prabowo dan gengnya dan partai-partai yang lainnya lebih banyak diam daripada menyalahkan atas tindakan-tindakan Pak Jokowi kala itu, ya kan, yang melanggar tatanan itu kan ya, lebih banyak diamnya. Dan di sini The Sacred Temple ini ibaratnya kamu bisa menjadi presiden, kamu bisa masuk dalam sebuah istana yang mega itu karena jasa siapa? Kemudian juga diingatkan adanya sesuatu hal yang bisa dibongkar ketika nggak nurut terhadap tekanan-tekanan dari family, teman, dan petunjuk jalan ini. Jadi bisa dibilang apa ya? Ya seperti yang masyarakat bilang lah, tersandra sesuatu hal ya. Nah, tidakkah hati nuranimu berontak terkait dari apa yang sudah kamu putuskan saat ini? Backing emas, bertopeng, bermuka dua. Apa yang dikatakan kadang tidak sesuai dengan apa yang akan diputuskan. Jadi ada yang bilang sen kanan beloknya kiri, sen kiri beloknya kanan, kayak begitu. Ya, makanya ada yang bilang omon-omon juga kan ya. Karena memang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan.
Karena itu tadi desakan-desakan dari orang-orang yang mengingatkan dia bahwa dia menjadi presiden karena ada turut campurnya Pak Jokowi dalam upaya untuk memenangkan pemilu kemarin. Segala cara kan yang dirasakan, atau segala cara kan yang dilakukan, sampai bagi-bagi bantuan sosial saat beberapa hari menjelang Pilpres. Bolehkah seperti itu? Ya, sebenarnya juga nggak boleh loh ya. Kemudian, apakah kamu selanjutnya akan tunduk kepada kemauan dari orang-orang tersebut? Discovery, ada penemuan-penemuan. Nah, penemuan-penemuan ini ada kaitannya, mungkin ada kesalahan di masa lalu, atau ada kartu as yang dipegang oleh geng Solo ini terhadap Pak Prabowo ini. Selain dari hutang balas budi, juga ada sesuatu hal tentunya yang menjadikan kartu as sehingga tidak berkutik ketika menghadapi tekanan. Nah, jadinya aduh gimana ya. Selanjutnya, tidakkah kamu ingin melakukan pemberontakan atau membebaskan dirimu dari jeratan-jeratan orang-orang tersebut? Oh, susah teman-teman, karena adanya komitmen. Sudah komitmen sedari awal. Apakah komitmen ini sebelum terjadi pemilu? Present power, kekuatan power. Ya, jadi begini, sebelum adanya pemilu atau sebelum adanya misalnya geng Solo mendukung Pak Prabowo, sebenarnya ini sudah ada pembicaraan, makanya ada komitmen nanti begini dan lain sebagainya ya. Ada simbol komitmen, ini simbol dari sesuatu yang harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Dan disinilah ada kekuatan yang begitu power saat itu pada Pak Prabowo. Dan ternyata kekuatannya itu sampai sekarang ini. Nah, tadinya saat Pak Prabowo mengangkat Pak Purbaya yang memiliki pemikiran membela rakyat kecil, saya ikut bahagia. Tapi ternyata setelahnya seperti ini ya kecewa juga terhadap Pak Prabowo ya. Karena ternyata Pak Prabowo masih tersandra dengan geng Solo. Ya, yang namanya politik memang dimana ada kepentingan dan itu yang akan didukung. Ketika nggak ada kepentingan pasti akan mendukung yang bisa bermanfaat untuk dirinya. Dan selanjutnya teman-teman, apakah ini sampai nanti, sampai akhir jabatannya akan dibayang-bayangi oleh geng Solo? Korek, tergantung. Beranikah melangkah? Beranikah berjalan dengan kekuatannya walaupun itu sangat sulit, walaupun itu harus menerabas banyak musuh, banyak hambatan? Beranikah? Karena simbol korek ini simbol seseorang yang akan berjalan di sebuah lorong yang hitam. Keberanian melangkah untuk menerjang badai kayak gitu ya. Beranikah melangkah? Planning in action. Ada perencanaan yang akan ditindaklanjuti. Nah, perencanaan jangan-jangan tinggal perencanaan. Seperti perencanaan yang tidak mau membayar kereta wush dibebankan pada APBN, ternyata judulnya seperti ini. Apakah ini perencanaan nanti akan berhasil dilaksanakan atau akan kesia-siaan belaka? New beginning. Harus berani memulai. Kalau perencanaan tinggal perencanaan, tidak ada action ya apa kata dunia ya. New beginning, memulai seperti apa? Aduh, deserving lagi. Deserving ini adalah seseorang yang layak dikasihani.
Jadi bisa dibilang masih pengaruh-pengaruh dari Geng Sulu itu masih kuat di dalam pemerintahan saat ini. Bisa juga sampai akhir pemerintahan ketika tidak ada keberanian melangkah atau keberanian melawan atau keberanian mendobrak dari pengaruh-pengaruh Geng Sulu.